Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kali ini aku mau melanjutkan lagi untuk pembacaan general reading di Januari 2023 ya, dan selamat menjelang liburan tahun baru ya, menjelang holiday. Aku harap semua yang terbaik untuk kalian dan bahagia selalu ya. Dan semoga apapun yang kamu harapkan yang terbaik lah sepanjang tahun 2023 ini ya. Dan ini khusus untuk Januari, untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, bacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ke energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau kamu pengen counseling atau personal reading secara astrologi Vedic, astrologi Hindu, atau kamu pengen secara psikologi, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual tadi, dan apapun yang udah aku sebut tadi. Kok aku jadi berlipat ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Jadi pembacaan aku bakal sedikit berbeda dari pembacaan yang orang lain yang mereka juga membaca tarot ya. Kenapa sih aku berlipat banget Taurus? Oke, ya, ada apa dengan kamu Taurus ini? Energi kamu. Oke, kita lihat bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Dan oh iya, aku baca ini saat full moon ya. Full moon ini sepertinya full moon di Taurus ya. Iya, kalau aku nggak salah, atau di Gemini. Jadi memang full moon ini bagi kalian Taurus memang akan sedikit membuat kalian kurang begitu sehat, aku ngeliat ya, atau ada energi kelelahan yang nggak tahu kenapa, kayak pengen istirahat aja, namun juga pengen kerja, pengen tetap kerja, cuman kayak badan kalian menarik kalian untuk istirahat. Jangan maksakan diri gitu ya. Oke, di fifth. Oke. Aku ngerasain banget energi kamu Taurus ya. Emosi atau keegoisan kamu, perasaan kamu yang berlebihan runtuh di sini ya. Aku nggak tahu kenapa sih, loss seperti aku bilang tadi, ada energi kehilangan, egoisme yang justru membuat kamu gini. Kita itu pasti punya egoisme, entah baik atau buruk ya. Aku juga punya egoisme, itu membantu kita untuk mengenali siapa diri kita. Kita jadikan egoisme baik kita sebagai bentuk identitas diri kita. Misalnya kalau aku pakai egoismenya aku, egoisme baik aku ya, itu sebagai identitas aku. Misalnya aku seorang tarot reader atau aku seorang konselor, jadi misalnya seperti itu. Oke, jadi aku kayak tahu siapa diri aku sebagai seseorang yang seperti itu. Namun saat aku mengerti lagi, melihat ke dalam diri aku, ke dalam kehidupan aku, spiritualitasnya aku akhirnya menyadari aku kayak bukan siapa-siapa. Tanpa apapun yang aku punya, aku kayak orang biasa aja yang gak spesial, orang yang kayak kalah dalam kehidupan sih. Aku gak tahu siapa yang merasakan ini ya, cuman aku ngerasain energi kamu seperti ini Taurus. Ada apa? Oke, ada death atau let go. Seperti aku bilang tadi, ada kematian ego yang kamu rasakan ya, namun justru sih membantu kamu menang dalam kehidupan. Akhirnya kamu ikhlas menjalani hidup sebaik-baiknya, kamu bisa ngatur hidup. Oh ternyata seperti ini ya hidup itu. Oh ternyata selama ini aku mengira aku udah kayak tahu segalanya. Ternyata aku malah nggak tahu apa-apa dalam hidup aku. Aku malah sepertinya aku kalah dengan diri aku sendiri ya. Ya, yang kamu kira atau dia rasa dia kalah dulu, malah hal yang ditakutkan itu loh, untuk kalah atau untuk kayak kelihatan lemah, malah sekarang jadi momentum sih, energi untuk menghargai diri sendiri dan gak takut lagi untuk kalah. Si energi kamu bagus banget ya sebenarnya Taurus, energi dimana sih melepaskan anxiety kamu, overthinkingnya kamu ya, melepaskan keegoisan yang gak perlu. Kita perlu keegoisan yang baik, kita perlu banget ya untuk
kita bertahan hidup seperti yang aku lakukan saat ini, kamu lakukan ya, dengan mencari apa ya, kayak clue atau kisi-kisi dalam hidup. Tuh kamu yang mencari pembacaan tarot itu pasti seperti itu, karena aku juga ada di posisi kalian sih. Itu bentuk kita berbaik hati terhadap diri kita sendiri, bentuk kita mencintai, menyayangi diri kita sendiri ya. Cuman semakin kamu sadari kamu bakal banyak kehilangan, atau seseorang memang kehilangan kamu, justru saat dia kehilangan baru dia menghargai kamu, atau kamu menghargai seseorang justru sejak dia nggak ada. Namun bagi kita sebut aja ini dia seseorang di sini kehilangan kamu ya, justru bagi dia kehilangan kamu itu adalah bentuk benar-benar rugi, kehilangan, namun kamu malah justru jauh lebih baik ya. Kehilangan dia itu kemenangan untuk kamu, karena aku melihat memang energi seseorang yang di sini memang nggak begitu bisa baik secara energi terhadap kamu, dan dia juga agak tidak menghargai kamu. Di sini aku melihat dia taken you for granted, dia memiliki egoisme yang buruk yang dia paksakan agar dia nggak sakit, agar dia nggak kecewa terhadap kamu ya. Dan sekarang aku melihat memori atau apapun yang dia katakan, dia bilang sama kamu itu agak nyakitin dia di sini ya. Dia sadar kalau dia nggak baik. Oke, so kita lihat oracle-nya di tarotnya untuk Taurus kali ini ya. Okay. King of Cups. Si energi seseorang yang jauh lebih tenang, namun sisi orang setelahnya malah nggak seimbang. Emperor, Seven of Pentacles, Six of Cups. Seseorang ini menyadari kesalahannya dia, namun dia sadar sih, dia menghargai keputusan kamu jika kamu memang gak ingin bersama dia lagi, karena dia tahu sih dia udah nyakitin kamu, dia gak ada di saat kamu butuh sosok seseorang sih ya. Dia gak ada di saat kamu lagi runtuh-runtuhnya sih. Dia ngerasain banget traumanya kamu, yang salah satunya disebabkan oleh dia. Jadi sedikit malu untuk kembali lagi dalam hidup kamu sih. Jadi lebih memilih untuk ya ngasih lihat kalau dianya yang buruk, ya udahlah gitu. Dia nggak mau begitu memperbaiki karena dia agak malu untuk jujur tentang perasaannya dia. Kalau dia pengen jujur atau bilang sama kamu, dia sedikit menyesali, kan dia sadar untuk bertemu seseorang seperti kamu itu nggak mudah. Oke, seseorang seperti kamu itu luar biasa loh ya, dan dia sadari dia melewatkan kesempatan. Si Seven of Wands, dia ngeliat banget kamu pergi dengan kesakitan, dengan kekecewaan, dengan hancurnya hati kamu. Kok aku jadi ingat lagu yang dulu ya, zaman aku kecil, zaman aku remaja, yang lagu Indonesia pop dulu ya, yang 2000-an kayaknya atau 2000 ya. Ya, oh lagunya almarhum Olga ya, kok bisa ingat lagu itu ya, yang hancur hatiku gitu ya, yang dia pokoknya dari awal sampai akhir lagunya liriknya cuman itu aja. Namun biarpun cuma liriknya itu aja, terasa tetap kesakitannya, kekecewaannya, karena difokuskan ya hati aku sakit. Itulah yang dia lihat saat dia melihat mata kamu, melihat hidup kamu sekarang,
Dia ngelihat apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu menyakitkan ya, dan dia agak takut sebenarnya untuk masuk dalam hidup kamu lagi, karena dia takut mungkin kamu marah, kamu kecewa sama dia, karena dia tahu masih ada marah, masih ada kecewa dalam diri kamu untuk dia. Cuman di satu sisi dia pengen mengaku sama kamu, dia nggak bisa menggantikan kamu dalam hidupnya dia. Jadi aku ngeliat di Januari atau setelahnya nanti, atau akhir tahun ini, dia bisa menghubungi kamu dengan cara ya happy holiday, New Year, atau memang kalian merayakan Natal bisa jadi, atau ya itulah, dia akan mencoba cari alasan untuk menghubungi kamu, karena energi dia agak sedikit narsis di sini. Cuman narsisnya masih aku ngelihat sebagai bentuk proyeksi diri aja sih. Cuman untuk benar-benar dia sampai benar-benar kayak ngasih lihat yang diri dia benar-benar lebih daripada kamu, itu dia masih agak malu-malu ya. Cuman narsis dia di sini aku ngeliat nggak separah narsis yang pernah aku hadapi ya. Cuman memang ada energinya lebih ke arah sabotase. Jadi kalau dia ngerasa salah, dia agak sedikit menggunakan sisi narsisnya dia untuk nggak merasa bersalah ya. Dan ya seperti itulah, aku nggak bilang narsis ini pada pasti buruk atau enggak, no ya. Kita semua bisa ada tendensi itu untuk ibaratnya impuls diri kita toh ya. Jadi mungkin suatu saat aku bakal sharing tentang narsis ya, karena aku ingat ada yang tanya juga kemarin, dan mungkin aku bisa ceritakan sesuai pengalaman aku dengan berbagai macam klien, cerita-ceritanya, dan apa ya juga yang aku pelajari dari sisi spiritual dan dari sisi psikologi modern, karena aku ngambil sertifikasi aku dari psikologi modern ya. Jadi pembacaan aku atau cara pandang aku sedikit berbeda dengan mungkin psikologi orang-orang yang orang lain pelajari di luar sana yang memang melalui kuliah gitu. Kalau aku jujur, aku melalui memang fokus aku bertemu orang-orang langsung ya. Aku benar-benar berinteraksi dengan orang langsung ya. Jadi aku benar-benar banyak melihat langsung depan mata aku pengalamannya ya. Aku hadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi ya terkadang memang kita perlu mempelajarinya secara teori memang, cuman pengalaman bakal memberikan pelajaran yang memang lebih daripada itu gitu. Jadi ya ada energi seperti itu. Cuman aku ngeliat ada energi yang masih empatinya cukup tinggi di situ. Cuman ya kalau di sisi dia mencoba mensabotase diri dia, ya kamu bakal melihat dia kayak ngasih lihat dia oke, tanpa kamu dia baik-baik aja sih. Dan dia berusaha respect sebenarnya keputusan kamu untuk nggak mau ada dia lagi dalam hidupnya kamu sih, karena kamu ngasih lihat banget intensi kamu. Lihat kamu sekarang dimana kamu mungkin memilih untuk sendiri sih. Ada kemarahan seperti aku bilang tadi ya, Taurus. Dia merasakan kemarahan kamu, trauma kamu dari masa lalu ya, kurangnya kamu kasih sayang, kurangnya kasih sayang dalam hidup kamu, cinta dalam hidup kamu ya, membuat kamu menyerah dengan dia, dan kamu lebih memilih lepasin ekspektasi apapun dan memilih apapun yang pasti dalam hidup kamu sih. Spread your wings. Dia lihat hidup kamu jauh lebih baik, kamu benar-benar fokus dengan kerjaan dan karir, benar-benar untuk menjalani hidup, fokus dengan diri kamu, bahagiakan diri kamu sih. Jadi dia agak segan melihat kamu sekarang karena kamu justru baik banget dan hidup kamu jauh lebih baik justru tanpa dia sekarang. Nggak kayak dulu kamu bersama dia. Kamu kelihatan lemah banget, kelihatan nggak menarik banget di matanya dia, ibaratnya gitu. Namun sekarang justru kamu tanpa dia malah menarik banget di matanya dia, dan dia agak ya dia bingung sebenarnya kamu itu siapa sih. Jadi dia agak ngerasa kamu itu misterius. Itulah yang dia agak
Dia ngira saat dia kenal kamu dia udah tahu kamu siapa, dia ngira kamu perempuan lemah, trauma, perempuan cengeng. Ya ternyata setelah dia mengenal kamu sampai sekarang dan dia ngelihat sosok kamu, hidup kamu sampai saat ini, dia ngelihat sosok laki-laki atau perempuan yang justru tabah, kuat, dan mampu sampai saat ini, yang enggak dia sangka-sangka bertahan sampai saat ini loh. Itu sih, jadi ya aku bisa bilang dia agak kagum sekarang sama sosoknya kamu ya. Jadi itulah yang membuat dia agak menahan diri untuk mencari kamu. Cuman aku ngeliat kalau egonya naik ya, narsisnya dia tadi naik, aku ngeliat dia akan pede dan dia akan mencari kamu sih. Kenapa? Karena dia suka dengan energi seseorang yang aku harus bilang seperti kamu yang mampu menjalani hidup, kamu yang kelihatan wow banget sekarang sih ya. Itulah, soalnya kalau dianya yang laki-laki ya kamu tau lah, laki-laki kan gitu, kalau udah pisah, kalau udah mantannya jauh lebih baik tanpa dia, malah baru dia mau gitu sih. Jadi ya udah sih gitu, biarin lah, mau ya apa juga sih gitu. Kalau gimana ya, kalau misalnya kamu cerita sama temanmu atau kamu melihat ekspresi aku, mungkin aku bakal bilang kayak gitu. Karena ya jujur aku orangnya ya nggak tahu ya, aku berubah atau aku sekarang adalah orang yang simpel aja gitu ya. Jadi ya kalau dia mau kayak gitu ya udah gitu, kalau enggak ya udah gitu. Kenapa ya, aku orangnya sekarang nggak mau untuk meribetkan sesuatu hal yang kalau memang bisa simpel sederhana ya udah gitu. Jadi ya karena ujung-ujungnya kehidupan ini ya kita sendiri yang bertanggung jawab atasnya sih. Jadi itulah energi kamu banget yang aku rasain, Taurus ya, yang membuat kamu kelihatan banget tough, kelihatan banget tabah dalam hidup. So congratulations, aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. See, release your ex. So mantannya nggak bisa ngapain kamu, tapi mantan gebetan kamu. Bye bye, see you next video.